Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Senang sekali saat ini kita boleh kembali ibadah online bersama-sama. Saya percaya di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini menyaksikan tayangan ini, mari kita mau buka hati kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mau memohon tuntunan Tuhan atas pemberitaan firman yang akan disampaikan sebentar ini. Dan biarlah lewat pemberitaan firman ini, setiap kita boleh dibawa Tuhan akan pengenalan lebih jauh lagi kepada Tuhan dan mengerti akan rancangan Tuhan bagi hidup setiap kita. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, kita mau tundukkan kepala dan kita mau memohon petunjuk daripada Tuhan. Bapa pemilik hidup kami, kalau sampai detik ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua adalah rancangan-Mu atas hidup kami. Bahkan sejak kami masih dalam kandungan ibu kami, Engkau sudah merancangkan hal-hal yang baik dan masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi kami. Itu sebabnya sekalipun hari ini mungkin banyak hal-hal buruk yang tengah terjadi dan kami alami dalam hidup kami, tetap semua itu tidak akan pernah mengubah kebenaran bahwa rancangan-Mu tetap yang terbaik bagi setiap kami. Berikan kami kerendahan hati untuk kami boleh memahami segala apa yang Engkau inginkan terjadi atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon pimpinan-Mu, tuntunan-Mu, dan hikmat yang daripada-Mu membuat kami boleh mengerti dan memahami akan setiap kehendak-Mu bagi hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Mari sama-sama kita katakan amin. Saat ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara mengenai jalan hidup kita. Dan kalau kita berbicara tentang jalan hidup kita, tentu kita tidak bisa dipisahkan daripada rancangan Tuhan atas hidup kita. Ada dua ayat yang saya ingin bacakan atau kita baca sama-sama yang akan mendasari dari sharing saya pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka yang pertama dari Amsal 19 ayatnya yang ke-21. Ini ayat yang sudah begitu populer dan saya yakin semua kita bahkan mungkin sudah hafal dengan ayat ini. Amsal 19 ayat yang ke-21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu Saudara, kita boleh punya begitu banyak rancangan di hati kita, tapi biarlah keputusan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Nah, firman Tuhan yang kedua saya mendasari dari kitab Yesaya 55. Ayat ini tidak kalah populernya dengan ayat yang pertama tadi. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya melanjutkan renungan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah cerita terlebih dahulu. Alkisah, ada 3 buah pohon besar di dalam sebuah hutan. Satu hari ketiganya saling menceritakan mengenai harapan dan impian mereka.
Saat itu pohon pertama berkata, "Kelak aku ingin menjadi peti harta karun." Mengapa aku ingin menjadi peti harta karun? Karena aku akan diisi dengan emas, perak, dan berbagai batu permata. Dan semua orang yang melihat kepadaku akan mengagumiku karena keindahannya. Kemudian pohon kedua berkata, "Suatu hari kelak, aku akan menjadi kapal pesiar yang besar. Aku akan mengangkut raja-raja dan berlayar ke ujung dunia. Aku akan menjadi kapal yang kuat, dan setiap orang akan merasa aman berada dekat denganku." Dan akhirnya pohon yang ketiga berkata, "Aku ingin tumbuh menjadi pohon yang tertinggi di hutan ini, yang berada di puncak bukit." Mengapa? Karena orang-orang akan memandangku setiap saat dan berkata, "Betapa aku begitu dekat untuk menggapai surga." Aku akan menjadi pohon sepanjang masa, dan aku akan diingat oleh setiap orang selama-lamanya. Setelah beberapa tahun kemudian, sekelompok penebang pohon datang dan menebang ketiga pohon itu. Dan apa yang terjadi? Pohon pertama dibawa ke tukang kayu. Oh, dia sangat senang sekali, sebab dia tahu bahwa ia akan segera dibuat menjadi peti harta karun. Tetapi ternyata doa dan harapannya itu tidak menjadi kenyataan. Karena tukang kayu membuatnya menjadi kotak untuk menaruh makanan ternak. Ia hanya diletakkan di kandang dan diisi dengan jerami. Bukan emas, perak, permata, tapi dia hanya diisi oleh jerami. Lalu pohon kedua dibawa ke galangan kapal. Oh, dia sangat senang sekali, dan dengan yakin dia percaya doa dan harapannya akan menjadi kenyataan. Tetapi ternyata dia dipotong-potong dan dibuat menjadi sebuah perahu nelayan kecil. Impiannya menjadi sebuah kapal pesiar yang besar dan mengangkut raja-raja telah berakhir. Lalu pohon yang ketiga lebih tragis lagi, Bapak Ibu Saudara, sebab dia hanya dipotong menjadi potongan-potongan kayu besar, lalu dibiarkan teronggok dalam gelap. Tahun demi tahun berlalu, ketiga pohon itu telah melupakan semua impiannya. Namun pada suatu hari, sepasang suami istri tiba di kandang. Sang istri melahirkan dan meletakkan bayinya di atas tumpukan jerami di kotak makanan ternak yang terbuat dari pohon yang pertama. Orang-orang datang menyembah bayi itu. Dan akhirnya pohon pertama sadar bahwa di dalamnya telah diletakkan harta terbesar sepanjang masa. Bertahun-tahun kemudian,
sekelompok laki-laki naik ke atas perahu nelayan yang dibuat dari pohon kedua. Namun di tengah danau, badai besar datang. Dan pohon kedua merasa ia tak sanggup dan tidak cukup kuat untuk melindungi orang-orang di dalamnya. Tapi salah satu dari laki-laki itu berdiri dan menghardik, "Diam, tenanglah." Dan badai pun berhenti. Ketika itu, pohon kedua baru mengerti bahwa ia sedang mengangkut raja di atas segala raja. Akhirnya datanglah seseorang untuk mengambil pohon ketiga. Ia dipikul sepanjang jalan. Sementara orang-orang mengejek laki-laki yang memikulnya. Laki-laki itu kemudian dipakukan di kayu ini. Dan ia mati di puncak bukit. Akhirnya pohon ketiga sadar bahwa ia demikian dekat dengan Tuhan. Karena Yesuslah yang disalibkan padanya. Bapak Ibu Saudara, ketika keadaan tidak seperti yang kita doakan dan kita harapkan, ketahuilah Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih baik. Ketika pohon mendapatkan apa yang mereka harapkan, tetapi tidak dengan cara seperti yang mereka bayangkan. Jadi harap ingat baik Bapak Ibu Saudara, kita tidak selalu tahu apa rencana Tuhan bagi kita. Yang hanya perlu kita tahu bahwa jalannya bukanlah jalan kita, sebab hanya jalannya yang sempurna. Setinggi langit dari bumi, jalanmu tak terselidiki. Namun yang percaya akan melihat semua indah pada waktu yang tepat. Kau Tuhan tak akan memberi batu bagi yang minta roti. Namun di balik setiap pencobaan ada berkat besar yang Kau sediakan. Ku tahu rancangan yang ada padamu tentang diriku, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Ku tahu rancangan yang ada padamu
rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Biarlah ini menjadi pengakuan iman kita dan persetujuan kita kepada Tuhan atas apapun yang Dia sedang buat dalam hidup kita hari ini. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan kita sama-sama mau mengakui, setinggi langit dari bumi, jalanmu tak terselidiki, namun yang percaya akan melihat semua indah pada waktu yang tepat. Kau Tuhan tak akan memberi batu bagi yang minta roti, namun di balik setiap pencobaan ada berkat besar yang Kau sediakan. Ku tahu rancangan yang ada padamu tentang diriku, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Ku tahu rancangan yang ada padamu tentang diriku, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Biarlah ini menjadi iman kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan rancangkan atas hidup kita, hari depan kita adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita membayangkan jika ilmuwan sekelas Albert Einstein harus berdebat dengan seorang anak SMA tentang teori relativitas? Atau bagaimana jika Warren Buffett, investor kelas dunia, berhadapan dengan seorang murid SMA untuk membahas tentang investasi? Tentunya tidak akan pernah ada titik temu. Mengapa? Karena yang satu pakar terbaik di bidangnya, sedangkan lawannya masih belum banyak tahu tentang topik yang dibahas itu.
Bukankah hal itu sama saja seperti Tuhan sedang berhadapan dengan orang-orang yang memperdebatkan rencananya bagi manusia? Bukankah sungguh perdebatan yang sama sekali tidak seimbang? Namun sekalipun kita tahu bahwa itu tidak seimbang, bukankah seringkali kita lakukan bahkan sampai hari ini? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, nggak usah berdebat sama Tuhan. Letakkan saja hidup kita di dalam tangannya. Letakkan masa depan kita di dalam tangannya. Sebab sebenarnya hidup ini bukan masalah apa yang sedang terjadi, tetapi yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kita ini. Bola basket, Bapak Ibu Saudara, ketika diletakkan di tangan kita, maka harganya mungkin hanya sekitar 150 ribuan. Namun ketika bola basket itu diletakkan di tangan Michael Jordan, maka itu bisa berharga jutaan dolar. Tergantung tangan siapa yang memegangnya. Raket tenis di tangan kita harganya mungkin juga tidak seberapa, namun raket tenis di tangan Pete Sampras menjadikan ia juara Wimbledon. Jadi tergantung tangan siapa yang memegangnya. Tongkat di tangan kita mungkin hanya dapat mengusir binatang liar. Namun tongkat di tangan Musa bisa membelah lautan yang begitu luas menjadi dua. Tergantung sekali lagi tangan siapa yang memegangnya. Ketapel di tangan kita hanyalah sebuah mainan anak kecil. Namun ketapel di tangan Daud adalah senjata yang hebat, yang dapat merobohkan Goliat sekalipun. Jadi sekali lagi tergantung tangan siapa yang memegangnya. 2 ikan dan 5 roti di tangan kita hanya bisa mengenyangkan diri kita sendiri. Namun ketika 2 ikan dan 5 roti itu diletakkan di tangan Yesus, dapat mengenyangkan ribuan orang, bahkan lebih. Jadi tergantung tangan siapa yang memegangnya. Paku di tangan kita mungkin hanya bisa membuat sebuah kandang burung. Namun paku di tangan Yesus mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia di dunia. Jadi tergantung tangan siapa yang memegangnya. Itu sebabnya biarlah sekali lagi letakkan hidup kita di tangannya, sebab dialah pemilik hidup kita yang sesungguhnya. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya.
Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari sama-sama katakan, di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Biarlah ini menjadi doa kita saat ini. Sekali lagi di hadapan Tuhan dengan penuh penyerahan, biarlah kita boleh sama-sama katakan, kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Sekali lagi katakan, kemanapun, kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus aku percaya,
Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Selamanya. Hidup kami hanya karenamu, hanya untukmu selamanya. Hinalabaya Shando, Hinalabaya Shande, takkan pernah berhenti kebaikanmu. Mari sekali lagi letakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya ketika kita meletakkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangannya itu, maka kita akan melihat bagaimana Dia akan mengerjakan bagiannya dan menyelesaikan semua rancangannya atas hidup kita yang Dia telah mulai sejak kandungan ibu kita sampai sempurna pada akhirnya. Itu sebabnya jangan pernah meragukan tuntunannya, jangan pernah meragukan kehendaknya, rancangannya atas hidup kita. Sebab semua itu adalah yang terbaik bagi setiap kita. Sekalipun kita belum bisa mengerti sampai hari ini apa yang sedang Dia perbuat, apa yang sedang Dia izinkan terjadi atas hidup kita, tapi percayalah semua itu merupakan bagian dari rencananya atas hidup kita. Jalani saja, sebab pada akhirnya kita akan melihat semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Tuhan ajar kami
untuk tidak mengandalkan kekuatan dan pengertian kami sendiri. Ajar kami untuk melihat dan meresponi kuasa-Mu yang begitu besar atas hidup kami ini. Karena ketika kami melihat dunia ini, kami menjadi tertekan. Kalau kami hanya melihat diri kami sendiri, kami menjadi patah semangat. Tetapi ketika kami melihat kepada-Mu, maka kami merasa tenang. Kami tidak takut mempercayakan masa depan kami yang tidak kami ketahui. Karena kami mengenal Engkau, Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang selalu merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami buang semua keraguan kami, karena hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri perenungan kami saat ini, izinkan sekali lagi kami menerima berkat yang khusus daripada-Mu. Sebab hanya Engkaulah sumber segala berkat itu. Dan tangan-Mu sendiri yang memberkati setiap kami dengan berkat yang tidak ada batasnya, dengan berkat yang berkelimpahan, dengan berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat kedamaian, dan berkat yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepada setiap kami. Kami menerima berkat itu dengan ucapan syukur Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama. Haleluya. Mari semua kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin.